Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati gambar tari Bali dan tari Sumatera, siswa mengetahui ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera. 2. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kegemaran, siswa mengetahui keragaman kegemaran teman sekelasnya beserta manfaatnya. 3. Dengan kegiatan membaca cerita rakyat, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tarinya. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Nah, apa saja ya ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Ayo, kita simak penjelasan dari Dayu dan Beni berikut ini. Ayo kita amati ya. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ya ciri-cirinya? Coba amatilah gambar berikut ini. Coba diamati, ada yang kira-kira berbeda dengan gerakan-gerakan tari di daerah lain apa enggak ya? Coba diperhatikan. Dari foto itu bisa dilihat ada matanya yang agak melotot ya. Itu.
Dan ketika kita lihat tayangan-tayangan di televisi, ketika ada tari dari Bali, itu cenderung gerakannya sangat cepat, gesit begitu ya. Itu bisa diperhatikan ketika kalian melihat di televisi atau di media yang lain begitu. Nah, ini juga silahkan diperhatikan ya. Ini ada video. Itu ada yang berlatih menari tari Bali itu ya. Perhatikan itu gerakan-gerakan mata ya, sambil melotot begitu ya, agak melotot. Nah, matanya bergerak ke sana kemari itu. Perhatikan, nah itu merupakan salah satu ciri yang dimiliki yang ada pada tari dari Bali. Jadi matanya bisa seperti itu ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar tadi dan juga video, kita bisa simpulkan ciri-ciri gerak tari Bali. Ya, yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Ya, itu. Jadi ada cirinya adalah gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tetapi mata juga digerak-gerakkan ya, sehingga menambah nuansa bagus ya, menambah nuansa menariknya. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera ya? Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Silakan amatilah gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar orang menari ya. Ini tarian dari Sumatera. Dengan posisi seperti itu, mungkin kalian sudah banyak melihat di televisi ya, di acara-acara televisi itu sering sekali ditampilkan ya, tari-tari dari berbagai daerah. Anak-anak bisa melihat ya, bisa menyaksikan di televisi atau di media yang lain ya. Di situ banyak sekali ditampilkan budaya-budaya. Ada tari dari berbagai daerah ya, jadi anak-anak bisa melihatnya ya, bisa memperhatikan agar anak-anak tahu dan paham betapa kayanya ya, Indonesia ini dengan budaya-budaya yang ada. Anak-anak, sekarang ciri-ciri gerak tari Sumatera apa ya? Nah, yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala
tidak beragam dan tidak rumit. Ya, jadi ciri gerak tari Sumatera itu yang pertama tadi apa? Ya betul ya, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Jadi dilakukan dengan lincah dan gesit seperti itu. Nah selanjutnya gerak tari lebih menekankan pada gerakan kaki. Jadi gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Nah selanjutnya gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Ya, jadi mudah kita tiru, mudah kita peragakan. Kenapa? Karena tidak rumit. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri gerak tari Sumatera. Anak-anak, keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni tadi adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus ya? Nah, salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Saudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Saudati dari Aceh? Mari kita simak penjelasan berikut. Saudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Saudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Saudati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Silakan perhatikan, ini ada foto tari ya, foto tari Saudati. Nah, tarian tradisional Aceh satu ini menggambarkan keteguhan, semangat, serta jiwa kepahlawanan seseorang atau seorang pria. Nah, ini ya, ini namanya adalah tari Saudati. Tari Saudati ya, dari Aceh. Jadi tarian ini suatu gambaran atau menggambarkan tentang keteguhan, tentang semangat, serta jiwa kepahlawanan seorang pria. Nah, bisa dilambangkan dengan tarian tersebut. Ya, tentunya anak-anak mungkin juga sudah pernah melihat ya. Pernah melihat tari yang ditampilkan di televisi atau di media sosial yang lain seperti itu. Nah, tari Saudati sangat dinamis. Langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkat kaki tinggi pada tari Saudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Saudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut pada penarinya membuat tari Saudati menjadi lebih menarik.
Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman Lani yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari. Ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran yang lain. Anak-anak, sekarang kita kerjakan tugas ke-1. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? 2. Apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Jika iya, bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Nah, silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Anak-anak, tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua dan Indonesia? Ya, semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya ya? Mari kita baca bersama. Ayo, sekarang kita membaca. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat,
Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela-sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun, Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami, kata teman Cadara. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru, sahut seorang teman Cadara lainnya. Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita, kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Nah, anak-anak,
Itulah tadi cerita yang berasal dari Papua. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil isi atau inti dari bacaan tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tadi, kita kerjakan tugas yang kedua, yaitu 1. Tuliskan ringkasan cerita di atas pada buku tugasmu. Kalian ceritakan sesuai bahasa kalian. Jadi kalian menceritakan secara singkat saja, secara singkat ringkasan cerita tadi, ditulis di buku tugasmu. Yang kedua, sebutkan tokoh protagonis yang ada pada cerita Cadara. Ketiga, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Nah, kalian pasti masih ingat ya, apa itu tokoh antagonis? Nah, lalu, siapa saja tokoh antagonis yang ada dalam cerita yang berjudul Cadara? Silakan kalian sebutkan. Nah, itu ya, itu tugas kedua. Silakan dikerjakan. Petikan materi. Beberapa perbedaan antara tari Bali dan tari Sumatera, antara lain, coba kita perhatikan. Ciri khas gerak tari daerah Bali, yaitu gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Selanjutnya, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tetapi mata juga digerak-gerakkan. Nah, itu adalah ciri khas gerak tari dari Bali. Selanjutnya, ciri khas gerak tari dari daerah Sumatera. Yang pertama, umumnya tari Sumatera dilakukan secara lincah dan gesit. Selanjutnya, gerak tari lebih menekankan pada gerakan kaki. Nah, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak terlalu rumit. Nah, itu adalah ciri khas gerak tari dari daerah Sumatera. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Salah satu contoh tari dari Sumatera adalah tari Seudati, dan dari Bali adalah tari pendet. Berikut keunikan dari tari-tari tersebut. Sekarang kita mulai dari tari Seudati. Tari Seudati berasal dari Aceh. Ciri-cirinya menggambarkan keteguhan, kepahlawanan seorang pria. Fungsinya awalnya media dakwah.
sekarang sebagai pertunjukan. Pengiring dan gerakan yaitu tanpa diiringi alat musik, hanya melantunkan syair dengan gerakan tepuk tangan dan hentakan kaki serta petikan jari. Jadi tari Saudati ini tidak menggunakan iringan alat musik, ya, tanpa menggunakan alat musik sebagai iringan, tetapi hanya melantunkan syair dengan gerakan tepukan tangan, hentakan kaki, dan petikan jari. Sekarang kostum. Kostum yang digunakan yaitu baju ketat berlengan panjang dan celana panjang yang berwarna putih. Aksesoris menggunakan kain songket yang dikenakan di pinggang sampai paha. Lencong disisipkan di pinggang dan tangkulok berwarna merah. Selanjutnya, perkembangan. Sering ditampilkan pada acara adat, acara perayaan, maupun acara daerah lainnya. Nah, sekarang tari pendet. Tari pendet berasal dari Bali. Cirinya, penari wanita dengan membawa mangkok yang berisi berbagai macam bunga. Nah, fungsinya adalah bagian dari ritual keagamaan dan penyambutan. Selanjutnya, pengiring dan gerakan. Hampir semua bagian tubuh digerakkan. Itu ada kaki, tangan, jari, badan, leher, dan gerakan ekspresif. Jadi hampir semua anggota tubuh dalam tari Bali itu digerakkan, ya, khususnya tari pendet. Jadi semua ya, ada tangan, kaki, jari, badan, leher, dan semuanya, ya, semua digerakkan dalam tari pendet ini. Sekarang kostum, ya, kostum yang digunakan oleh penari pendet yaitu menggunakan tapih, kemben berade, dan selendang yang dililitkan di badan dan diletakkan di pundak penari. Rambut diikat dengan pusung gonjer, dihias dengan bunga kamboja, mawar, dan cempaka. Aksesoris menggunakan kalung, gelang, dan anting. Nah, itu adalah kostum yang biasa dipakai oleh penari pendet. Selanjutnya, perkembangan. Tarian ini ditampilkan di berbagai acara budaya seperti penyambutan, festival budaya, dan promosi pariwisata. Kita lanjutkan.
menghargai keragaman karakteristik individu. Cara mengelola keberagaman agar tercipta kerukunan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Toleransi dan empati. Sikap toleransi berarti sikap rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Empati adalah sikap secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Kedua, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dalam kegemaran, sifat, watak, dan budaya. Ketiga, menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Yang keempat, mau membicarakan dengan baik-baik apabila ada perselisihan. Nah, itu tadi adalah cara mengelola keberagaman agar tercipta kerukunan. Sekarang kita lanjutkan manfaat keragaman dalam kehidupan adalah belajar saling menghargai dan menghormati, belajar berteman, bergaul dengan sesama tanpa membedakan sifat individu. Selain itu, kita juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan sehingga kita bisa hidup lebih indah. Nah, itu ya, itu adalah manfaat keragaman dalam kehidupan. Selanjutnya, menemukan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi dapat diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, serta penilaian terhadap berbagai peristiwa. Seperti dalam cerita legenda Cadara yang berasal dari Papua, dengan kesimpulan bahwa dongeng ini mengisahkan keberanian dan kepahlawanan Cadara dalam menghadapi pasukan dari suku Kuala. Karena keberaniannya dan kepemimpinannya, namanya masih dibanggakan masyarakat Kiman di Papua. Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah pemimpin yang baik akan tetap dikenang. Oleh karena itu, giatlah berlatih dan belajar agar menjadi orang yang berguna. Jangan ragu untuk membagi ilmu kepada siapapun, agar bisa memberi manfaat bagi orang lain. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.